Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pastor Rian Tanuwijaya dalam Pastor Talk Zion Church of Christ. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan melalui Pastor Talk ini kami akan membagikan firman Tuhan secara singkat untuk menemani keseharian saudara sekalian. Saya berdoa dan berharap dimanapun Anda mendengarkan, Anda akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus bekerja mengubah hidup saudara sekalian menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tentunya Anda juga semakin dikuatkan dalam menjalani keseharian saudara. Dan juga saudara melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Baik, firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini akan diambil dari Ibrani 12 ayat 14. Dan saya memberikan judul Mengejar Kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 demikianlah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekudusan adalah sesuatu yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Dan tentunya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen, kita sudah sangat sering mendengar seruan untuk mengejar dan menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Saya akan membagikan dalam sesi ini secara khusus alasan mengapa kita harus hidup dalam kekudusan. Nah, banyak di antara kita yang struggle untuk mengejar kekudusan. Dan pada dasarnya memang manusia memiliki daging. Dan Alkitab yang bilang bahwa daging itu lemah. Artinya Alkitab mengetahui kecenderungan manusia untuk jatuh dalam dosa atau untuk kesulitan dalam mengejar kekudusan. Tapi jangan khawatir saudara yang kasih Tuhan. Memang mengejar kekudusan itu tidak mudah, apalagi kita ditempatkan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang mempertanyakan, untuk apa sih hidup kudus? Bukankah kasih karunia Tuhan itu memutihkan dosa dan pelanggaran kita? Bukankah Tuhan akan selalu mengampuni setiap kesalahan kita? Saya percaya kalau Alkitab menyerukan kita untuk mengejar kekudusan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mengejar kekudusan. Amin. Namun ketika kita mempertanyakan kenapa kita harus hidup kudus, saya rasa ini hal yang sangat berbahaya untuk dilontarkan. Dan jika kita memiliki pola pikir seperti ini, artinya meskipun kita Kristen, kita maunya hidup dengan cara pandang duniawi. Kita mau hidup semau-maunya kita aja. Dan mengandalkan, ya Tuhan nanti akan ampuni dosa kita lah, kalau kita udah mau meninggal baru kita minta ampun dan Tuhan pasti mengampuni dan kita masuk surga. Betapa bahayanya kalau kita hidup dengan pola pikir seperti ini, saudara. Ingatlah bahwa upah dosa adalah maut. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan mengampuni setiap dosa kita. Namun jangan lupa juga bahwa konsekuensi dari dosa akan tetap kita terima meskipun dosa kita sudah diampuni. Nah, ayat yang barusan kita baca, saudara, mengatakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita harus mengingat bahwa Tuhan itu kudus. Dan sesuatu yang tidak kudus tidak akan bisa connect atau terhubung dengan sesuatu yang kudus. Artinya kita butuh untuk mengejar kekudusan ini supaya kita bisa connect dengan Tuhan. Ketika kita tidak mengejar kekudusan, kita nggak akan pernah mengerti kenapa Tuhan suruh kita lakukan A. Atau kenapa Tuhan larang kita untuk melakukan B. Karena kita tidak bisa connect dengan Dia. Dan kita juga tidak akan bisa memahami bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Hal ini tuh ibaratnya juga dengan kacamata. Kalau kita hidup mengejar kekudusan, kita sedang menggunakan kacamatanya Tuhan, kacamata kekudusan dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita hidup dalam cara pandang dunia, kita sedang menggunakan kacamata duniawi. Artinya saudara, ketika kita menggunakan kacamata Tuhan, kita bisa melihat juga dengan sudut pandang atau cara Tuhan memandang hal tersebut.
Dan pada akhirnya keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita akan jadi jauh lebih baik. Keputusan-keputusan yang sejalan dengan rencana Tuhan. Dan sebaliknya juga jika kita menggunakan kacamata dunia, penilaian dan judgement kita akan hanya menilai dari sisi dunia aja. Dan kita nggak akan bisa menilai atau membuat keputusan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Dia merancangkan yang terbaik untuk kita. Namun, keberhasilan rancangan tersebut juga tergantung dari andil kita untuk kita hidup mengejar kekudusan. Jika kita hidup jauh dari kekudusan, maka kita tidak akan pernah melihat rancangan Tuhan tersebut menjadi nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, melalui pesan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua, marilah kita hidup mengejar kekudusan. Seperti yang sudah kita dengar dari Ibrani 12 ayat 14 tadi, supaya kita bisa melihat Tuhan dalam hidup kita, dan hidup kita akan menjadi kehidupan yang lebih berdampak lagi, yang berbuah menjadi saksi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami kembali mengingat panggilan untuk kami hidup mengejar kekudusan. Dan kami paham Tuhan bahwa di dalam dunia yang jahat ini mengejar kekudusan bukan suatu hal yang mudah. Namun kami akan terus berusaha, terus berkomitmen, dan tentunya dengan bantuan, tuntunan, pertolongan dari Roh Kudus yang akan memampukan kami. Kami rindu untuk selalu hidup dalam kekudusan, dekat dengan Tuhan, rindu akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh melihat Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Menyerahkan aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, biar Engkau saja yang pimpin, Engkau saja yang pegang semuanya. Kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. God bless you.